Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Bakari. Saya mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang asesmen ataupun penilaian. Yang pertama yakni ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya ambil ini yang pertama adalah dengan membaca teks dan menyimak gambar yang diberikan oleh guru serta permainan menyusun kartu huruf menjadi kata, siswa dapat mengenal kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Yang kedua adalah setelah mengenal kosakata, siswa mampu menemukan dan menentukan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Dan dengan mengerjakan lembar kerja siswa dapat menuliskan kosakata tentang kegiatan pagi hari dengan tepat. Selanjutnya, setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu membuat kalimat sederhana tentang kegiatan pagi hari dengan menggunakan kosakata dan ejaan yang tepat. Selanjutnya, setelah menyimak lagu yang diputar oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi dan memahami apa saja elemen-elemen musik. Selanjutnya, dengan memahami elemen musik, siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Dengan menyimak lagu dan peragaan guru, siswa mampu membedakan panjang pendek bunyi dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengikuti petunjuk guru, siswa mampu memeragakan panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Nah, apa itu penilaian? Nah, penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, hasil penilaian digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu dapat berupa dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, presentasi unjuk kerja ataupun hasil karya atau proyek, dan dengan rubrik penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan terbagi dari 3 aspek, yakni aspek pengetahuan atau aspek kognitif, yang kedua aspek afektif ataupun sikap, yang ketiga adalah keterampilan ataupun aspek psikomotorik. Nah, apa itu ranah afektif? Nah, ranah afektif merupakan menilai cara guru untuk menilai sikap peserta didik dengan harapan penguasaan sikap semakin baik apabila baik dalam penguasaan aspek kognitif tersebut. Selanjutnya ada ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan otak. Nah, artinya segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk ke dalam ranah kognitif. Dapat dikatakan bahwa ranah kognitif ini berkaitan dengan kemampuan akademis peserta didik, yaitu yang mencakup di kegiatan otak. Di antaranya ada mengingat ataupun remember, yang kedua memahami ataupun understand, yang ketiga ada menerapkan ataupun apply, yang keempat ada menganalisis, yang kelima ada mengevaluasi, dan yang terakhir adalah ada menciptakan. Selanjutnya ranah yang terakhir ataupun penilaian yang terakhir itu ada ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan ataupun skill ataupun kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik ini dapat dilihat daripada satu melakukan diskusi ataupun percobaan maupun praktikum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian dari sikap spiritual. Di sini saya akan menampilkan rubrik penilaian dari sikap spiritual ini. Ada pula yang akan dinilai, yakni yang pertama ada percaya diri. Percaya diri ini kriterianya itu berani tampil di depan kelas, berani bertanya, berani menjawab pertanyaan, tidak mudah putus asa. Dan apabila cara menilainya itu, cara memberikan skornya itu, jika 4 kriteria tersebut terpenuhi, maka nilai ataupun skor yang akan kita berikan itu 4. Jika hanya 3 kriteria, maka hanya 3 juga poin yang akan kita berikan. Begitu pula jika hanya 2 kriteria yang telah dipenuhi oleh peserta didik, maka kita sebagai seorang guru hanya akan memberikan 2 kriteria juga. Dan jika hanya 1 yang dipenuhi, maka kita akan memberikan 1 skor kepada mereka. Selanjutnya ada nilai pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini kita akan nilai dari soal evaluasi. Contohnya,
Di sini ada 5 soal. Nah, soalnya itu ada yang pertama akan saya bacakan. Ketika matahari mulai terbit menandakan akan datang waktu. Nah, jika peserta didik menjawab benar, maka skornya itu 15. Dan jika peserta didik tidak menjawab dengan benar, namun jika peserta didik menjawab kurang tepat, skornya itu 5. Tetapi jika peserta didik tidak menjawab sama sekali, maka skornya itu 0. Bisa disimpulkan cara memperoleh skor ataupun cara menghitung skornya itu seperti ini. Misalnya, seorang siswa yang bernama Melisa Inkinanggraini hanya mampu menjawab 4 soal dengan benar dan tepat, sedangkan 1 soal tidak dijawab sama sekali. Maka hasil ataupun nilai yang diperoleh oleh Melisa adalah, kita menggunakan rumus nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh kali 100 dibagi dengan skor maksimal. Nah, contohnya itu nilai akhirnya itu 80 kali 100 per 100. Jadi nilai akhir dari Melisa ini adalah 80. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Di sini saya mengambil penilaian keterampilan dari bahasa Indonesia, yakni menuliskan kosakata yang tepat mengenai kegiatan pagi hari. Nah, contohnya itu Melisa. Jika adik Melisa bisa semua kosakatanya itu dituliskan dengan baik dan tepat tanpa bantuan dari guru, maka saya sebagai seorang guru akan memberikan skor 4. Nah, jika ada beberapa kosakata yang dituliskan kurang benar tanpa bantuan guru, maka saya akan memberikan skor 3. Sedangkan ada beberapa kosakata yang dituliskan dengan benar dan dengan bantuan oleh guru, maka saya akan memberikan skor 2. Sedangkan jika tidak ada kosakata yang dituliskan sama sekali dengan benar dengan bantuan guru, maka saya akan memberikan skor 1. Mungkin itulah cara penilaian ataupun asesmen dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.